Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Madiana dengan NIM 1221006 akan mempresentasikan hasil materi yang telah saya buat, yaitu untuk memenuhi matkul Ulumul Hadis dengan judul Fungsi Hadis Terhadap Al-Quran. Pengertian hadis. Hadis secara harfiah dapat diartikan sebagai perkataan, sabda, percakapan, perbuatan, sedangkan secara terminologi hadis didefinisikan sebagai catatan yang bersumber dari pernyataan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang dijadikan dasaran syariat Islam. Beberapa pendapat tentang pengertian hadis. Yang pertama, menurut para ahli hadis. Yang kedua, menurut para ahli usul fikih. Dan yang ketiga, menurut jumhur ulama. Yang pertama, menurut para ahli hadis. Hadis merupakan segala perkataan, sabda, perbuatan, hal ihwal, kejadian, peristiwa, masalah, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut ahli usul fikih, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang hanya berhubungan dengan hukum-hukum Islam. Jadi bedanya pendapat menurut para ahli hadis dan menurut para ahli usul fikih adalah, jika menurut para ahli hadis, hadis merupakan perkataan, sabda, perbuatan, atau kejadian, masalah, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut ahli usul fikih, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan hukum-hukum Islam saja. Sedangkan menurut jumhur ulama, beberapa ulama berpendapat bahwa hadis adalah segala perkataan, sabda, perbuatan, dan ketetapan lainnya atau takrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan tabi'in. Hadis merupakan landasan hukum. Hadis merupakan landasan hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis sebagai sumber kedua ini ditunjukkan oleh 3 hal, yaitu yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri, yang kedua kesepakatan para ulama atau ijma', dan logika akal sehat atau makul. Al-Quran menekankan bahwa Rasulullah SAW berfungsi menjelaskan maksud firman-firman Allah. Karena itu, apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW harus diikuti oleh kaum muslim. Tulisan ini menentukan bahwa fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai bayan dan muhakik, penjelasan penguat bagi Al-Quran. Kedudukan hadis. Hadis memiliki kedudukan yang paling utama sebagai sumber hukum. Di samping itu, hadis juga sebagai pedoman hidup umat Islam. Islam mengenal 2 sumber primer dalam perundang-undangan. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah Al-Hadis. Terdapat perbedaan yang signifikasi pada sistem inventarisasi sumber tersebut. Al-Quran sejak awal diturunkan sudah ada perintah untuk pembekuannya secara resmi, sehingga terpelihara dari kemungkinan kepalsuannya. Perbedaan dengan hadis, tak ada perlakuan khusus yang baku padanya, sehingga pemeliharaannya lebih merupakan spontanitas dan inisiatif para sahabat. Fungsi utama hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai penjelas secara rinci dan menyeluruh terhadap berbagai ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Cara memahami sebuah hadis. Bagaimana sebuah hadis dipahami, diterima, dan diakui statusnya sebagai sebuah hadis. Perlunya pengkajian terhadap hadis Nabi dilatar belakangi oleh 6 alasan. Alasan-alasan tersebut adalah: 1. Hadis Nabi sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Kedua, tidak semua hadis telah tertulis pada zaman Nabi. Ketiga, terjadinya sebuah manipulasi dan pemalsuan hadis. 4. Proses penghimpunan hadis memakan waktu yang sangat lama. 5. Banyaknya jumlah kitab hadis. 6. Terjadinya periwayatan hadis secara makna. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4, yaitu yang pertama adalah bayan at-takrir, yang kedua bayan at-tafsir, yang ketiga bayan at-tashir, dan yang keempat adalah bayan nasah. Nama fungsi hadis yang pertama adalah bayan takrir. Bayan takrir ini berarti memperkuat isi dari Al-Quran. Contoh perintahnya, perintah berwudu, yakni Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Bukhari Muslim. Yang kedua, bayan tafsir berarti menafsirkan isi Al-Quran. Contoh perintah Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian, kepastian hukum Islam yang ada di Al-Quran. Nama fungsi hadis yang ketiga adalah bayan at-tashri, atau sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contoh perintah hadis mengenai zakat fitrah, yaitu Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan, satu kurma atau gandum dalam setiap orang, baik mereka atau hamba laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat yaitu fungsi hadis bayan nasah. Para ulama mendefinisikan berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapus ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungan dan lebih luas. Contoh perintahnya, tidak ada wasiat bagi ahli wasit. Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Pengertian hadis. Hadis secara harfiah dapat diartikan sebagai perkataan, sabda, percakapan, atau perbuatan. Sedangkan secara terminologi, hadis didefinisikan sebagai catatan yang bersumber dari pernyataan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang didasarkan oleh syariat Islam. Hadis merupakan landasan hukum. Hadis merupakan landasan hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis sebagai sumber kedua ini ditunjukkan oleh 3 hal, yaitu yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri, yang kedua kesepakatan para ulama atau ijma', dan logika akal sehat atau makul. Al-Quran menekankan bahwa Rasulullah SAW berfungsi menjelaskan maksud firman-firman Allah. Karena itu, apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW harus diikuti oleh kaum muslim. Tulisan ini menentukan bahwa fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai bayan dan muhakik, penjelasan penguat bagi Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.